Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afiana Saragi dari kelas 7 KRD 2019, NIM saya 61933111013. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran PEJAS yang berisikan 5 soal. Soal pertama yaitu strategi mengajar pendidikan jasmani saat ini trennya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang dimaksud mengajar dengan berpusat pada siswa. Baik, strategi mengajar yang berpusat pada siswa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan student-centered learning bukan pendekatan baru di dunia pendidikan, tetapi memang pembelajaran berpusat pada siswa baru bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning merupakan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 yang tertuang secara jelas dalam Permendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen regulasi tersebut, pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning sebagai ciri-ciri pembelajaran kurikulum 2013 perlu diikuti dengan menyempurnakan pola pikir atau mindset sebagai berikut yang tertuang pada Permendikbud nomor 70 tahun 2013. Lalu yang kedua itu perubahan dari pola pembelajaran satu arah atau interaksi antara guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif dari interaktif guru peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya pada pembelajaran kurikulum 2013 tersebut. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring atau peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja, dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet ataupun media belajar lainnya seperti buku dan pada pembelajaran 2013 tersebut. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, mencari, seperti pembelajaran siswa aktif, mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains pada pembelajaran kurikulum 2013. Lalu pola pembelajaran sendiri terbagi menjadi tiga, Lalu pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok atau berbasis seperti tim pada pembelajaran kurikulum 2013 tersebut. Lalu pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia pada kurikulum 2013. Lalu pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan atau users dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik pada pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedelapan, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisiplinary. Yang kedelapan, pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal atau monodisciplin menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplin pada pembelajaran kurikulum 2013. Dan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajar kritis pada pembelajaran kurikulum 2013. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang di atas tadi, proses pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning dapat membuat pendekatan pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 tersebut. Diharapkan kurikulum 2013 tersebut diharapkan mampu menghasilkan siswa-siswa yang kritis dan lulus dengan menguasai 4 kompetensi inti. Yang kompetensi inti pertama itu kurikulum 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi untuk inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi untuk inti pengetahuan. Lalu yang keempat, kompetensi inti untuk keterampilan. Jadi strategi pembelajaran kooperatif berpusat pada siswa tersebut atau student-centered learning berpusat pada siswa dan memiliki ciri pembelajaran kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan saintifik juga melibatkan siswa dalam proses belajarnya dan mengikuti prinsip kerja kelompok atau pembelajaran kooperatif atau bisa disebut cooperative learning. Oke, dasar-dasar merancang pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning merupakan pembelajaran kurikulum 2013 yang menetapkan siswa sebagai subjek untuk belajar. Artinya, siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah itu secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Saat ini, guru aktif memfasilitasi dan membimbing agar siswa mampu melakukan langkah-langkah belajarnya. Karena itu, guru perlu lebih cermat lagi dalam merancang kegiatan-kegiatan siswa ini dalam RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagi berbagai jenis konten atau materi pembelajaran perlu disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk mengkonstruksi pemahaman terhadap materi atau konten dalam pembelajaran tersebut. Secara garis besar, merancang pembelajaran berpusat pada siswa itu terdiri atas langkah-langkah. Ada 3. Yang pertama, merancang aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat. Lalu yang ketiga, memilih strategi penilaian formatif yang sesuai. Lalu, merancang
merancang aktivitas-aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai juga sangat penting untuk menunjang kegiatan tersebut terlaksana dengan bagus. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa menuntut siswa lebih aktif melalui aktivitas-aktivitas dalam rangka subkooperatif, subkompetensi yang membentuk kompetensi utama secara utuh. Oleh karena itu, guru harus secara cermat menyiapkan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan akhir dalam pembelajaran tersebut. Penyusunan aktivitas belajar berpusat pada siswa ini harus memperhatikan karakteristik siswa pada umumnya. Begitu juga dengan pendekatan cara belajar siswa juga merupakan pertimbangan yang sangat pantas untuk diterapkan. Lalu memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat pada pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa itu berbeda satu dengan lainnya, termasuk diantaranya dalam cara belajar mereka. Banyak di antara mereka merasa nyaman dan ada juga yang enak belajar ketika siswa belajar secara berkelompok. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas dalam belajar berpusat pada siswa perlu mengimplementasikan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berkelompok. Lalu memilih strategi penilaian formatif yang sesuai pada pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa syarat dengan aktivitas belajar siswa. Dalam prosesnya, banyak sekali inisiatif, kerjasama, toleransi, dan berbagai keterampilan sosial lainnya yang harus menjadi perhatian guru sebagai hasil dari interaksi antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan guru maupun siswa dengan sumber belajar lainnya. Hal-hal ini yang mendasari perlunya memilih strategi penilaian yang tepat atau formatif yang tepat untuk mendapatkan penilaian autentik sesuai proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau bisa disebut dengan student atau disebut dengan student centered learning. Baru pengelolaan kelas dalam pembelajaran berpusat pada siswa juga penting. Pengelolaan kelas itu cukup mendapat perhatian ya dalam proses pembelajaran pendidikan, yaitu melalui Permendikbud sudah dijelaskan pada nomor 65 tahun 2013, yaitu tersurat pada bab 4 huruf A.3. Butir-butir pengelolaan kelas dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Itu terdapat 10 poin. Poin yang pertama adalah guru harus menyesuaikan pengaturan tempat duduk dalam peserta didik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. Lalu yang kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh seluruh peserta didik, dari depan hingga belakang. Yang ketiga, guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang keempat, guru menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik tersebut. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran tersebut. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta. Yang ketujuh, guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan Yang ketujuh, guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, guru berpakaian sopan, bersih, dan juga rapi. Yang kesembilan, pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran yang akan dipelajari dalam satu semester tersebut. Yang ke-10, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kalau kita cermati dari pedoman atau panduan pengelolaan kelas tersebut, dalam standar proses tersebut, nampak ada 10 poin pengelolaan kelas tersebut. Lebih merupakan atau anjuran kepada guru. Karena itulah saya memaknai panduan pengelolaan kelas ini sebagai panduan bagi guru dalam mengelola kelas. Guru sebagai pribadi dewasa yang bertugas sebagai pendidik harus melakukan langkah-langkah operasional manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Saya mencoba membahas topik pengelolaan kelas pada postingan yang lain. Poin yang selanjutnya adalah pembelajaran kurikulum 2013 ini mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran kurikulum 2013 dan pembelajaran berpusat pada siswa sesungguhnya mempunyai maksud dan pengertian yang berbeda. Namun demikian, pembelajaran kurikulum 2013 ini dan pembelajaran berpusat pada siswa ini mempunyai kaitan yang sangat teramat dekat. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang mengimplementasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam dokumen kurikulum 2013. Atau setidaknya konsep-konsep, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang searah dengan pandangan pembelajaran kurikulum 2013.
Pembelajaran kurikulum 13 mengimplementasikan perubahan dari pola pembelajaran. Dari semula belajar satu arah, dari interaksi guru ke peserta didik. Lalu yang kedua yang didominasi dengan metode ceramah, menjadi pembelajaran yang bersifat interaktif, yaitu pembelajaran yang melibatkan terjadinya interaksi dua arah atau lebih yang meliputi interaksi guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, atau sumber media lainnya. Pembelajaran kurikulum 13 mengimplementasikan perubahan dari pola pembelajaran terisolasi terbatas hanya di dalam kelas menjadi belajar secara jejaring yang memungkinkan peserta didik dapat menimba ilmu dari segi lain, dari siapa saja, dari mana saja, dari internet, dari masyarakat sekitar. Lalu, pembelajaran kurikulum 13 ini mengimplementasikan perubahan dari pola pembelajaran pasif, di mana siswa hanya bersifat menunggu informasi, baru dari guru mengajar menjadi pembelajar aktif, mencari. Pembelajar atau bisa disebut dengan pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Lalu pada pembelajaran kurikulum 13 ini mengimplementasikan juga perubahan dari pola belajar sendiri menjadi belajar berkelompok berbasis tim seperti itu. Pembelajaran kooperatif yang dilengkapi dengan pembelajaran berbasis alat multimedia. Oke, soal nomor 1 telah saya jelaskan dan sekarang kita berlanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan dari soal nomor 2. Soal nomor 2 yang berisi jelaskan yang dimaksud strategi mengajar berpusat pada guru dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi ini efektif dilakukan. Oke, saya akan menjelaskan definisi metode pembelajaran berpusat pada guru. Jadi definisi metode pembelajaran berpusat pada guru ini berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti cara. Dengan demikian, metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa method adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlakukan bagi pengembangan disiplin tersebut. Pada intinya, metode ini berfungsi sebagai pengantar sebuah tujuan kepada objek atau sasaran dengan cara yang sesuai dengan pengembangan objek sasaran. Yang kedua, definisi metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Agar tujuan dalam proses pembelajaran berpusat pada guru ini tercapai secara efektif dan efisien, kemampuan seorang pendidik adalah menguasai materi saja tidaklah cukup. Perlu dilakukan suatu langkah yang tepat untuk memfasilitasi setiap materi pembelajaran agar dapat tersampaikan serta dipahami oleh siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang sering dilakukan kepada siswa. Di antaranya adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi yang berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk para peserta didiknya. Pada metode ini pula, pembelajaran berpusat pada guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru melihat 3 komponen penting dalam melaksanakan metode itu, yakni yang pertama adalah menciptakan sasaran behavioral atau sasaran perilaku. Yang kedua, menganalisis tugas. Yang ketiga, menyusun taksonomi instruksional. Artinya, gurulah yang lebih berperan dalam kelancaran proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Lalu, dalam kondisi tersebut, guru memainkan peran yang sangat penting karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau pelajar. Dengan kata lain, menyelenggarakan pembelajaran dianggap sebagai bentuk transmisi pengetahuan. Transmisi pengetahuan dalam metode ini, peran guru adalah menyiapkan dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa. Sedangkan peran pada siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh guru tersebut. Metode pembelajaran berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi yang berpusat pada guru, dan cenderung mengaktifkan pemahaman siswa melalui penyelenggaraan pembelajaran dianggap sebagai bentuk transmisi pengetahuan.
Lalu ciri-ciri metode pembelajaran yang berpusat pada guru ini ada 4. Poin pertama adalah guru yang menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Ada 3 peran utama yang harus dilakukan guru. Yang pertama adalah guru sebagai perencana. Yang kedua, guru sebagai penyampai informasi. Dan yang ketiga adalah guru sebagai evaluator. Poin yang kedua adalah siswa ditempatkan sebagai objek dalam belajar. Sebagai objek belajar, maksudnya seperti apa? Kesempatan nih siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya masih kurang dapat dimaksimalkan seperti itu. Di sini guru bisa memberikan seperti arahan, memberikan contoh, dan memaksimalkan media belajar yang disediakan oleh sekolah tersebut. Poin yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, misalnya dengan penjadwalan serta adanya tempat yang telah ditentukan. Sering pengajaran terjadi sangat formal. Siswa duduk di bangku berjejer dan guru di depan kelas. Yang keempat, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajar diukur dari sejauh mana siswa mengetahui materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut menjelaskan soal yang nomor 3. Soal nomor 3 berisi tentang buku atau Teaching Physical Education karya Muska Muston yang merupakan buku wajib yang Anda harus pelajari mandiri di mata kuliah ini, yang menerangkan bahwa ada 11 gaya dalam mengajarkan pendidikan jasmani. Anda diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada siswa, dan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada guru. Dari ke-11 gaya mengajar yang dimaksud, berikan penjelasan lengkapnya. Oke, baik, saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini terdapat 11 gaya mengajar ya yang ada 11 gaya mengajar yang dalam mengajarkan pendidikan jasmani. Gaya pertama itu adalah gaya komando atau command. Gaya yang kedua adalah latihan atau practice. Gaya yang ketiga adalah timbal balik atau reciprocal. Gaya yang keempat adalah evaluasi diri atau self check. Gaya yang kelima adalah inklusi atau inclusion. Gaya yang keenam adalah penemuan terpandu atau guided discovery. Gaya yang ketujuh adalah gaya konvergen. Gaya yang kedelapan adalah penemuan mandiri atau produksi, atau bisa disebut dengan divergen. Gaya yang ke-8 Gaya yang ke-9 adalah program rancangan individu siswa atau individual program. Gaya yang ke-10 adalah inisiasi siswa. Gaya yang ke-11 melatih diri atau self-teaching. Oke, saya akan menjelaskan tentang gaya komando atau command. Tujuan dari gaya komando ini adalah untuk mempelajari cara mengajar tugas dengan benar. Tujuan dari gaya komando ini adalah untuk mempelajari cara mengajar, mengerjakan tugas dengan benar, dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran, keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Berarti gaya komando ini termaksud dalam mengajar yang orientasinya berpusat pada guru ya. Itu dapat dikatakan dalam model ini kan semua aktivitas pembelajaran kan terlaksananya hanya dan saat tergantung pada guru. Jadi dapat dikatakan peserta didik akan bergerak atau akan memulai itu hanya bila gurunya memerintahkan untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Situasi demikian menyebabkan peserta didik pasif dan tidak diperkenankan berinisiatif. Akibatnya peserta didik tidak mampu mengembangkan kreativitas, khususnya kreativitas dalam bergerak. Hakikatnya respon langsung terhadap stimulus ya. Penampilan harus akurat dan cepat. Model sebelumnya direplikasi. Gaya yang kedua adalah latihan atau praktis.
Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Serta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam metode tugas, guru mendelegasikan sebagian kewenangannya pada peserta didik. Guru memberikan tugas belajar gerak yang idealnya secara tulis berupa kartu tugas yang diberikan kepada peserta didik dan kesempatan dan kewenangan untuk menentukan sendiri kecepatan dan kemajuan belajarnya. Lalu gaya yang ketiga itu adalah gaya timbal balik atau reciprocal. Pada gaya ini siswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru. Hakikat pada gaya ini adalah siswa bekerja sama dengan teman, menerima langsung umpan balik tersebut dan mengikuti kriteria yang dirancang oleh guru dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan dalam bersosialisasi. Yang keempat adalah evaluasi diri atau self-check. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara mengerjakan tugas dan memeriksa atau mengevaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan peserta didik. Lalu peserta didik mengukur sendiri kinerjanya berdasarkan kriteria gerak yang diberikan. Hakikatnya, siswa mengerjakan tugas secara individu dan mandiri yang memberikan umpan balik untuk dirinya sendiri dan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh guru. Lalu yang kelima, gaya inklusi atau inclusion. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini, penentuan tingkat kemampuan ditentukan sendiri oleh peserta didik yang mengingat beragamnya tingkat kemampuan peserta didik dan sebagai konsekuensinya dari pemberian kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri di tahap kesulitan mana dia akan belajar. Maka pelaksanaan model ini memerlukan kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana. Hakikat dari model pembelajaran ini adalah tugas yang sama dirancang menggunakan level kesulitan yang berbeda. Siswa juga menentukan level terendah tugas mereka dan level tersebut berlanjut dan bertahap. Lalu gaya yang keenam itu adalah penemuan terpandu atau guided discovery. Tujuan dari gaya ini adalah untuk menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hakikatnya, dengan menanyakan serangkaian pertanyaan dengan spesifik dan secara sistematis akan menuntun siswa untuk menemukan target yang ditetapkan dan belum diketahui kebenarannya dan ketepatannya oleh siswa. Lalu yang ketujuh adalah penemuan konvergen. Pada gaya ini siswa mencari solusi sendiri dari masalah dan belajar mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis, beralasan, dan berpikir kritis. Hakikat dari gaya pembelajaran ini adalah guru mengajukan pertanyaan. Struktur instruksi dari tugas atau pernyataan itu membutuhkan satu jawaban yang tepat. Siswa itu terlihat dalam kegiatan itu terlihat lebih berpikir atau kegiatan kognitif lainnya dan berusaha mencari tahu jawaban yang dan solusi yang tepat dari suatu tugas atau masalah yang ada. Lalu yang ke-8, penemuan mandiri atau produksi atau divergen. Tujuan dari gaya ini adalah untuk melibatkan siswa memproduksi dan menghasilkan respon ganda terhadap suatu pernyataan. Hakikat dari model pembelajaran ini adalah siswa terlibat dan memproduksi respon divergen terhadap suatu pertanyaan ganda. Atau struktur intrinsik tugas atau pertanyaan memberikan peluang respon ganda. Lalu yang ke-9 adalah program rancangan individu siswa atau individual program. Tujuan gaya ini adalah untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan berkonsultasi dengan guru. Hakikat dari gaya pembelajaran ini adalah siswa merancang dan mengembangkan sendiri serangkaian tugas dan topik pembelajaran. Siswa memilih topik, mengidentifikasi pertanyaan, mengumpulkan data, mencari jawaban, dan menyusun informasi. Siswa memilih sendiri tema umum yang mau dilakukan.